Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min syiddati yaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tukaffiru dhunuba wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Para peserta sholat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya manusia memiliki rasa takut. 9 bahan pokok hilang dari pasaran, takut. Bahan bakar minyak tak terkontrol harga di pasar, takut. Segala hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, umumnya kita merasa takut. Wajar bahwasanya manusia diliputi dan memiliki rasa takut. Karena memang rasa takut ini Allah berikan kepada kita agar kita tahu posisi kita, bahwasanya kita ini adalah hamba dan Allah adalah Khalik yang mencipta kita. Yang jadi permasalahan, bagaimana kita merespon saat ada ayat yang dimana ayat tersebut memberikan peringatan keras, memberikan warning, memberikan tanbih. Bahkan ayat ini terkesan mengancam kita. Apakah sikap kita biasa-biasa saja? Atau ayat ketika dibacakan kita tinggal tidur? Tanpa ada asar, tanpa ada bekas setelah mendengar ayat ini, padahal ayat ini adalah peringatan yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang nadanya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Luqman ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Hadirin, perlu diketahui, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini, dalam beberapa catatan tafsir sedang mengendarai unta. Amblas untanya, saking beratnya peringatan Allah ini. Dan pada saat Rasulullah menerima ayat ini dalam kondisi sejuk dingin di pagi hari, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat, saking beratnya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku bahwasanya kita adalah umatnya, saat mendengarkan ayat ini, bagaimana respon dan reaksi kita? Apakah ditinggal tidur begitu saja? Maka dengarkan, bangun, melek matanya. Ini ayat-ayat perintah dan juga ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon untuk tidak ditinggal tidur. Bahwasanya ayat itu berbunyi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahsyaw yauman la yajzi walidun aw waladih, takutlah kamu bertemu dengan hari di mana orang tua tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a, ataupun orang yang dilahirkan atau anak mampu memberikan syafaat, mampu memberikan
pertolongan kepada orang tuanya sama sekali. Mungkin kita di dunia punya harta, punya pangkat, punya status sosial, orang kita bermasalah, ekonomi mungkin, kesehatan mungkin, bisa saja kita tolong. Atau sebaliknya, orang tua yang punya fasilitas, punya kedudukan sosial, kita anak nggak punya apa-apa, mungkin orang tua bisa nolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi Allah berfirman, takutlah kamu terhadap hari di mana hari itu orang tua nggak bisa ngasih pertolongan, anak nggak bisa ngasih syafaat kepada orang tua. Dan Allah tegaskan dengan taukidnya, inna wa'dallahi haq, sungguh janjiku akan datang, janjiku benar. Hari ini yang disebut dalam Al-Quran ini dikenal dengan yaumu yunsabu fihil mizan, hari di mana timbangannya Allah ditegakkan. Tidak ada orang yang bisa sama sekali keluar dan juga berbohong di atas timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini peringatan keras. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini? Apa hanya kita baca masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kiri, tanpa ada bekas sedikit pun, dan tanpa ada realisasi daripada ayat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Abdul Malik Al-Khusyairi dalam kitabnya Risalatul Khusyairiyah berkata, jika ada ayat yang nadanya sebagai peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, minimal kita selaku umat Nabi Muhammad SAW memiliki dua sikap utama. Sikap yang pertama, harus punya waktu, ada waktu bertemu dengan Allah. Harus punya waktu atau ada waktu bertemu dengan Allah. Kenapa kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita sisihkan ada waktu bertemu dengan Allah karena wadduha, waktu duha milik Allah. Wal fajri, waktu fajar milik Allah. Wal asri, waktu asar milik Allah. Wal laili, waktu malam milik Allah. Semua waktu 24 jam Allah miliki dan Allah kuasai. Lalu Allah berikan kepada kita manusia, umat Nabi besar Muhammad SAW, untuk di-manage, untuk diatur sedemikian rupa. Dan semuanya kita kuasai waktu itu, kita miliki. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam 24 jam sehari semalam itu, yang dimana waktu itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah sehari 5 kali dalam rangka kita mengadukan segala problem kehidupan kita, melaporkan kegiatan kita, kok kita bilang nggak mampu, nggak sanggup? Ketika dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, banyak orang-orang yang masih tertipu dengan dunianya, banyak orang-orang yang mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang tidak merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah meminta waktunya yang Dia berikan kepada kita untuk agar kita bisa juga melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, secara logika, Imam Ghazali yang ahli filsafat itu memberikan pemahaman baik terhadap memanage waktu. Kata Imam Ghazali, waktu itu jumlahnya 24 jam. Allah berikan kepada kita waktu itu 24 jam. Bagi dong 3. 3 yang pertama, kalau 24 jam dibagi 3, 8 jam pertama. Silakan kamu cari uang, cari duit sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang kaya. Sehingga duniamu enak, nyaman, tentram. 8 jam. Dan saya kira 8 jam ketika ada orang mencari uang, mencari anugerah Allah, mencari rezeki Allah, banyak yang sanggup, banyak yang bisa. Bahkan kalau kurang ditambah dengan lemburnya, ditambah juga dengan beribadah, bekerja di dalam rumahnya. 8 jam yang kedua gunakan untuk istirahat. Badanmu juga butuh istirahat, pakai dong untuk istirahat. Silakan istirahat, silakan tidur, silakan bercengkrama dengan anak dan istri, silakan healing, silakan main ke mall, silakan, tapi 8 jam saja. Banyak orang yang bisa istirahat 8 jam, bahkan lebih banyak ada. Penentuannya 8 jam yang ketiga,
Kata Imam Ghazali, kalau 8 jam pertama kau pakai cari uang sebanyak-banyaknya silakan. 8 jam kedua kau gunakan untuk istirahat silakan, bahkan banyak yang bisa 2 tempat tadi. Yang ketiga, ayo dong beribadah di 8 jam yang ketiga. Tapi responnya manusia terhadap apa yang disampaikan dan gagasan Imam Ghazali, innahu kana zaluman jahula. Banyak orang-orang beriman kepada kita zalim dan juga jahil. Bodohnya luar biasa. 8 jam cari uang bisa, bahkan lebih. Istirahat 8 jam bahkan lebih bisa. Akan tetapi ketika kita diminta untuk beribadah kepada Allah, datang waktunya kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala, kok banyak yang enggak bisa. Maka ada waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kita terhadap peringatan Allah. Ada waktu datang duduk bersama dengan ulama. Ada waktu bertemu dengan ulama. Bertemu dengan ulama di sini bukan sekedar say hello, mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, selesai, bukan. Tapi ada waktu bertemu dengan ulama, maknanya lebih luas. Duduk di tempat-tempat di mana dikaji Al-Quran dan hadis, di mana dikaji fikih, di mana dikaji akidah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang duduk bersama dengan orang-orang yang mampu menjabarkan dan memaparkan Al-Quran dan hadis. Harus ada, nggak boleh enggak. Kenapa harus ada waktu bertemu dengan ulama? Lantaran ulama ini adalah orang yang akan mampu menggandeng kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya analogikan ulama itu lokomotif. Saya logikakan, analogikan. Ulama ini adalah lokomotif. Sedangkan kita orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, mengejawantahkan perintah Allah dengan baik dan benar, ini adalah gerbong kereta. Saya katakan tidak ada gerbong kereta masuk ke dalam stasiun nyelonong begitu aja tanpa digandeng lokomotif. Saya katakan sekali lagi, tidak ada gerbong kereta nyelonong masuk ke dalam stasiun begitu saja tanpa digandeng lokomotif. Begitu juga kita manusia biasa yang tidak paham Al-Quran hadis dengan baik dan benar, tidak mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa digandeng dengan ulama. Bagaimana kita bisa sholat dengan baik dan benar, rukunnya, yang membatalkannya, yang mengesahkannya, yang sunnahnya, tanpa ada pengetahuan yang dibimbing langsung dari ulama? Bagaimana kita bisa bertauhid dengan benar, Allah itu Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Razak, tanpa digandeng dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh para ulama? Oleh karenanya, mari kita ada waktu duduk bersama dengan ulama. Inilah sikap kita terhadap ayat-ayat yang nadanya peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu bertemu dengan Allah, ada waktu juga bertemu dengan ulama, bukan sekedar duduk, akan tetapi senantiasa mengaji di tempat-tempat yang dimana diselenggarakan pengajian. Masjid Jami Al-Falah ini padat kegiatan, padat kajian. Datangi, karena ini yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga kelak di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyati wa raghman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghirar. Mattasalat aynun binadari wa udhunun bi khabar mi yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wangtahu amma naha anhu wadhar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة أجمعين وتابعين وتابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته ويهديكم ولذكر الله أكبر